Pulau Jawa dikabarkan memiliki potensi terkena tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Bahkan, gelombang lautan raksasa tersebut diperkirakan hanya butuh waktu selama 20 menit untuk sampai pinggir pantai. Menanggapi riset ini, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan salah satu peneliti BMKG Dr. Pepen Supendi terlibat langsung dalam penelitian tersebut terutama dalam pengolahan data dan analisis seismisitasnya. Dwi Korita juga menjelaskan riset yang dilakukan merupakan multidisiplin data, ilmu, dan lintas instansi untuk mengkaji potensi gempa bumi terjadi di zona seismik gap pada sumber gempa Megatrus Selatan Jawa. Selain itu, riset tersebut juga memodelkan dampak gempa bumi Megatrus tersebut berupa ketinggian gelombang tsunami di pantai selatan Jawa. Jadi pada area seismik gap di zona sumber gempa Megatrus ini dijadikan sebagai input dalam pemodelan tsunami dengan menggunakan beberapa skenario. Skenario 1 jika hanya segmen Megatrus Selatan Jawa Barat saja yang pecah, kata Dwi Korita saat dihubungi CNBC Indonesia. Jumat, tanggal 25 September tahun 2020. Skenario 2 jika hanya segmen Megatrus Selatan Jawa Timur saja yang pecah. Lalu skenario terburuknya jika kedua segmen ini pecah bersamaan bisa menghasilkan magnitudo MEW 9,1. Berdasarkan pemodelan tersebut dapat menyebabkan tsunami dengan ketinggian maksimum 20 meter di selatan Jawa bagian barat, lebih tepatnya di selatan Banten, dan 12 meter di selatan Jawa Timur, dengan ketinggian tsunami rata-rata 4,5 meter. Dari hasil riset tersebut waktu datangnya gelombang tsunami sekitar 20 menit, katanya. Untuk kesiapan Indonesia menghadapi potensi tersebut, pada 2008 BMKG telah mengoperasikan sistem monitoring dan peringatan dini tsunami untuk mengantisipasi dampak gempa bumi Megatrus seperti yang pernah terjadi di Aceh. Kala itu waktu tiba gelombang tsunami ke pantai terdekat kurang lebih 20 menit. Sistem yang dibangun tersebut dioperasikan dengan menggunakan Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) untuk menghitung secara cepat parameter gempa bumi, magnitudo dan lokasi hipocenter gempa bumi, yang kemudian secara otomatis dengan pemodelan matematis dapat dihitung, diestimasi, potensi kejadian tsunami-nya, kata. Dengan begitu dapat disebarluaskan secara otomatis info kejadian gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui BNPB, BPBD, televisi, dan berbagai moda diseminasi informasi lainnya SMS, telepon atau faks, media sosial, aplikasi info BMKG. Sehingga dalam waktu 3-5 menit setelah gempa terjadi. Artinya, masih tersisa waktu sekitar 15-17 menit sebelum perkiraan datangnya gelombang tsunami untuk evakuasi, kata dia. Meski demikian, dia menegaskan adanya riset dan sistem peringatan dini tersebut belum cukup untuk benar-benar melindungi masyarakat dari ancaman bahaya tsunami. Harus tetap ada kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam merespons peringatan dini tersebut secara cepat dan tepat, bahkan dalam menyiapkan sarana-prasarana evakuasi. Selain itu, masyarakat harus terus diedukasi supaya semakin aware terhadap bahaya gempa dan tsunami yang ada di wilayahnya, kata dia.